Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, terus sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Fitriani, mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan tentang diet pada pasien dengan gagal jantung. Sebelumnya, Mas sendiri ada hubungan apa ya Mas dengan bapak utama? Anaknya mbak. Oh, anaknya ya. Oh ya udah, anaknya nggih, Mas. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyakit bapaknya. Apakah Mas sendiri tahu gagal jantung itu apa? Belum tahu mbak. Oh, belum tahu ya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk gagal jantung itu adalah kegagalan jantung dalam memompa darah atau keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompakan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme berjaringan pada tubuh. Untuk penyebabnya sendiri itu ada tiga faktor. Yang pertama itu kelainan otot jantung, aterosklerosis koron, sama faktor sistemik. Sebelumnya Mas, pada pasiennya sebelumnya sempat ngalamin kayak sesak napas atau udah capek saat aktivitas, sering ngeliat nggak Mas pasiennya di rumah? Ya kayak jalan sedikit lemes mbak, lesu kayak letih gitu. Udah letih ya. Oh ya udah, itu berarti pada pasiennya itu mengalami seperti gagal jantung di sebelah kiri. Itu dia tanda gejalanya itu ada, kalau di bagian jantung sebelah kiri itu kalian mengalami sesak napas, mudah lelah, sama kegelisahan. Sedangkan pada jantung kanan itu ada odem ada ekstremitas bawah, kelelahan, dan hepatomegali. Untuk diet pada pasien itu ada sebelumnya Bapak di rumah kliennya sering makan apa ya Bapak? Makannya sayur-sayuran mbak. Sayur-sayuran. Itu dia kalau suka makan yang asin-asin nggak bapaknya? Sering mbak. Oh, sering ya. Mungkin untuk asin-asinnya dikurangin ya Mas. Soalnya di dalam diet dalam pasien gagal jantung itu dia harus diet seimbang, rendah garam, serat, sama cairan. Dalam fungsinya menurut AHA 2015 itu faktor klien dengan gagal jantung kelas pertama, untuk kelas 1 itu dia tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Untuk kelas fungsionalnya, pembatasan aktivitas fisik pada klien itu untuk kelas 1, untuk kelas pertama itu tidak ada pembatasan fisik. Anjir, mati. Baiklah Bapak, saya ulangi lagi. Menurut kelas secara fungsional ya, pembatasan aktivitas fisik yang dapat dilakukan sama Bapak sama pasiennya adalah untuk kelas pertama itu nggak ada keterbatasan. Dan untuk kelas kedua, hentikan olahraga, kerja berat, hentikan kerja paruh waktu atau aktivitas yang setara, mulai terapkan adanya fase istirahat siang atau tidur siang. Untuk kelas 3 itu aktivitas fisik terbatas di rumah, dan untuk kelas 4 aktivitas fisik terbatas di tempat tidur dan di kursi. Sebelumnya Bapak, ini saya akan menjelaskan beberapa jenis makanan yang dapat dikonsumsi oleh pasiennya. Untuk jenis makanan itu sendiri itu untuk yang pertama ada roti, beras, pasta, dan sereal. Dianjurkan itu banyak macam ya Pak, banyak macam. Itu ada cracker yang tidak asin, nasi, dan pasta yang dimasak tanpa garam. Ya. Yang harus dihindari adalah roti manis, biskuit, sereal yang bersifat instan. Untuk sayurannya itu ada semua sayuran segar, saus tomat tanpa garam. Intinya ini harus rendah garam semua, sayuran rendah garam, dan jus sayuran. Untuk yang harus dihindari, sayuran yang sudah dalam kemasan atau kaleng, jus tomat, dan sayuran dalam kemasan.
Untuk buah yang dianjurkan semua buah segar, yang harus dihindari buah kering. Pada umumnya yang tinggi kandungannya sodium. Untuk susu dan atau produk susu itu bisa susu yogurt rendah lemak dibatasi 2 cangkir atau 500 ml per hari. Keju rendah garam dibatasi 84 gram keju per minggu. Yang harus dihindari susu coklat, susu krim, susu kental manis, dan es krim. Untuk lemak sendiri yang bersifat daging-dagingan itu ada daging, ikan, dan telur. Ini lebih ke arah hewani nggih. Yaitu ada daging ikan, telur segar, daging merah, ikan tuna, salmon yang direndam pada air untuk melarutkan kadar garamnya. Yang wajib dihindari itu daging ikan yang diasap, dikalengkan, dan diasinkan, hotdog atau sarden. Pokoknya yang bersifat makanan cepat saji itu diusahakan dihindari dulu nggih Pak pada pasiennya. Takutnya nanti pada saat bapaknya mengkonsumsi makanan yang sudah siap saji, takutnya nanti akan mengalami resiko kegagalan jantung lagi. Untuk makanan tinggi yang potasium itu ada jeruk, pisang, jus buah, apriot, bayam, dan tomat segar. Kemungkinan dalam pasien dengan gagal jantung bisa diusahain nggih Pak, dalam pola makannya diatur. Iya. Mohon maaf Pak, sebelumnya bapaknya ada riwayat tekanan darah tinggi ya? Iya Pak. Nah, kalau pasien dengan sudah ada gagal jantung dan tekanan darah tinggi itu diusahakan sebisa mungkin pola makannya diatur nggih Pak Ya. atau Mas. Mungkin sekedar itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang mungkin Bapak atau Mas yang kurang mengerti. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak? Mau tanya Mbak, yang tadi makanan toh? Iya. Ya itu yang garamnya tuh kayak garam yang micin atau garam yang Renville tuh Pak, kayak modelnya nggak harus dihilangin atau diganti apa? Kalau garam sih sebenarnya tidak perlu dihilangin, tidak apa-apa Mas. Pengurangannya aja, lebih ke arah pengurangan. Kan kadang kan kalau seandainya kita makan makanan seperti makanan biasa lah, kan kalau nggak ada garam atau kurang garam kan rasanya kan agak hambar kan. Nah, kalau pada pasien itu bisa dikasih garam sedikit, cuma jangan jangan terlalu banyak aja. Hambar nggak apa-apa, yang penting kondisinya bagus buat jantungnya. Kalau untuk garam micin sih ya sebenarnya sih tidak apa-apa sih Mas. Tidak ada tidak ada kontraindikasinya, nggak ada. Jadi ya lebih ke arah pengurangannya aja. Jadi kalau seandainya bapaknya pengen makan seandainya kurang asin, kurang ini, lebih baik seperti itu Pak, ketimbang nanti bapaknya terus-terusan ya minta. Iya, terus-terusan minta yang suka yang asin-asin, takutnya nanti gagal jantungnya kumat lagi. Apalagi bapaknya ada riwayat darah tinggi kan. Iya. Ya takutnya malah memicu darah tingginya, naik juga. Darah tingginya naik, memicu kerja jantungnya malah jadi menambah beban lagi nggih. Iya, Pak. Ada lagi Mas yang ingin ditanyakan? Udah cukup Mbak. Cukup ya Mas. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.